Anda kembali bergabung di Kompasiana TV dan juga telah bergabung di Kompasiana TV malam ini adalah Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Roni Franky Sompi. Selamat malam Pak Roni. Ya, selamat malam Mbak Cindy. Pak Roni, kapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto akan dipulangkan? Apakah malam ini ada kemungkinan itu atau menunggu 1 kali 24 jam setelah penangkapan pagi tadi? Saya masih menunggu rekan-rekan penyidik Baris Polri selesai melakukan pemeriksaan dan saya akan tanyakan langkah apa yang akan mereka lakukan setelah pemeriksaan terhadap tersangka BW yang didampingi oleh penasihat hukum beliau. Itu seperti apa yang akan menjadi tindak lanjut dari rekan-rekan penyidik. Sampai sejauh mana pemeriksaan terhadap Pak Bambang Wijoyanto hingga saat ini, Pak Roni? Tentu pemeriksaan ini kan dilakukan untuk mencocokkan keterangan-keterangan saksi yang diperoleh dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dokumen-dokumen yang telah menjadi alat bukti yang sah, kemudian juga keterangan ahli yang menguatkan tentang persangkaan bahwa tersangka BW bisa dipersangkakan telah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana, menyuruh orang lain untuk memberikan kesaksian palsu di depan sidang pengadilan tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi. Begitu Mbak Cindy. Itu tuduhan dari Barreskrim Mabes Polri terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Yang juga menjadi protes keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah proses penangkapan Pak Bambang yang dilakukan pada pagi tadi, Pak Roni. Dianggap tidak sesuai dengan etika. Mungkin dari Anda bisa menjelaskan proses penangkapannya seperti apa sebenarnya dari versi Mabes Polri tentunya. Ya, tentu berkaitan dengan penangkapan, penyidik sudah menjelaskan kepada saya bahwa mereka membuntuti tersangka BW sampai tersangka BW selesai mengantar anaknya ke sekolah, dan setelah meninggalkan sekolah, tempat anaknya bersekolah, baru mereka melakukan pemberhentian terhadap tersangka BW yang menggunakan mobil, kemudian menjelaskan apa yang mereka lakukan, dan setelah dicek oleh tersangka BW, penjelasan mereka diterima dan tersangka BW mengikuti rekan-rekan ke Mabes Polri. Artinya kalau ada hal-hal yang dicurigai, tidak perlu kita membangun opini di media, apalagi di media sosial telah beredar. Silakan saja tersangka BW melalui penasihat hukumnya mengajukan pengawasan melalui pra-peradilan, ya, karena ada mekanisme hukum di sana. Kita lakukan saja mekanisme hukum yang ada, sehingga terbangun penghormatan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Tidak boleh kita selalu berpikir spekulatif negatif terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Kapan Polri ini akan terbangun untuk menjadi penyidik yang berintegritas. Yang dipertanyakan kemudian juga adalah etika atau diprotes keras oleh KPK adalah etika penangkapannya. Bambang Wijoyanto hanya diberikan waktu 5 menit untuk membaca surat yang diberikan oleh petugas dari Barreskrim Mabes Polri, kemudian langsung dibawa, tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada keluarga. Apakah memang prosesnya seperti ini, Pak Roni? Ya, oleh karena itu kan terbuka pengawasan melalui KUHAP itu dibenarkan tersangka untuk menuntut keadilan hukum melalui pengawasan independen dari pengadilan negeri setempat di mana tempat kejadian ini ditangani. Silakan beracara saja melalui mekanisme hukum yang ada. Kita uji apa yang dilakukan oleh penyidik Polri itu, adakah keraguan-raguan, kecurigaan itu terbukti di sidang pengadilan. Nanti yang mengawasi adalah hakim pra-peradilan. Kalau di media kan kita menghakimi orang, menghakimi penyidik Polri yang belum tentu kita tahu apa yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kita hanya mendengar cerita saja. Ya. Pak Roni di sini juga telah bergabung sejumlah blogger yang nanti juga akan bertanya kepada Anda. Tapi sebelum kita membuka pertanyaan ini kepada para Kompasianer yang bergabung dalam Google Hangout, satu lagi pertanyaan kepada Pak Roni Sompi dari saya. Ketika ini dituduhkan kepada Pak Bambang Wijoyanto adalah dugaan pemalsuan kesaksian pada sengketa pilkada tahun 2010 lalu di Kota Waringin. Di situ kan ada tim kuasa hukum, tapi kenapa hanya Bambang Wijoyanto yang kemudian ditangkap? Alasannya? Penyidikan Polri ini kan berdasarkan laporan yang diterima
dari pelapor, ya. Jadi pelapor melaporkan tentang orang yang menurut yang bersangkutan telah melakukan sebuah perbuatan pidana dan merugikan yang bersangkutan. Jadi artinya kita sangat proporsional menangani kasus ini. Kita mengkajinya melalui gelar perkara beberapa kali sebelum kita memulai sebuah penyidikan. Dan penyidikan ini kan sudah menemukan 3 alat bukti yang sah. Artinya, ayo mari kita bangun kepedulian bersama itu melalui mekanisme hukum, sehingga kita tidak bertanya-tanya, ya. Kita uji saja melalui pra-peradilan. Semua apakah pelanggaran etik ada dan sebagainya, silakan. Meskipun pada saat itu juga ada sejumlah orang yang tergabung dalam tim kuasa hukum dari Bupati dan juga Wakil Bupati Kota Waringin Barat yang bersengketa pada saat itu. Ya, semua yang kemudian dipersangkakan kepada tersangka BW itu berdasarkan alat bukti yang sudah diterima oleh penyidik. Jadi penyidik tidak boleh kemudian merekayasa. Kalau ditemukan upaya merekayasa, penyidik bersalah dan dia pasti dituntut. Oke, baik, Pak Roni. Nanti akan ada pertanyaan. Silakan, saya persilakan kepada Komisioner telah bergabung di Google Hangout, ada Felix, Akbar, Selsa, Hani dan juga Agung. Kepada Pak Agung, silakan Pak Agung. Saya menanggapi dari Pak Roni tadi yang tidak boleh ini tentang mengecilkan peran sosial media. Karena memang masyarakat kita kan sekarang masyarakat yang terbuka, di mana kita bisa dapat informasi, kita bisa mengikuti apapun lewat sosial media. Malah yang saya agak setuju itu apa yang saya perhatikan itu dari pernyataannya Pak Denny Indrayana tadi, bahwa sebenarnya Polri itu banyak di daerah-daerah atau dimanapun yang masih lurus, yang masih baik, mereka yang bekerja sungguh-sungguh. Nah, saya agak heran aja kenapa sih penangkapan Pak BW ini kok momennya tepat banget setelah terjadi penetapan dari Pak BG kemarin. Nah, apa tidak sebaiknya dinetralkan perannya Polri itu dari kepentingan politik. Jadi benar-benar dia itu mengayomi masyarakat. Gitu. Baik, Pak Roni silakan. Ini dipertanyakan proses penangkapan Pak BW yang sangat cepat. Saya kira ini bentuk pengawasan dari masyarakat. Terima kasih feedbacknya dari Pak Agung. Kita melihat bahwa kasus ini kan kasus hukum, ya. Jadi ketika ditangani kasus ini melalui sebuah proses penyidikan, ini bukan bicara politik, ini betul-betul murni kasus hukum, di mana tersangkanya adalah tersangka BW, bukan sebagai petinggi KPK ketika kasus ini terjadi, ya. Kita melihatnya bahwa kasus ini kan tahun 2010. Saat itu, ya, Pak BW itu kan belum menjadi petinggi di KPK. Artinya ini bukan Polri terhadap KPK selaku institusi, tapi ini Polri terhadap tersangka BW ketika beliau masih sebagai pengacara waktu beracara tahun 2010. Apalagi para pelapor ini kan menyampaikan tuntutan keadilan bahwa dia diperlakukan tidak adil, memberikan keterangan palsu di pengadilan, dan ada orang yang mempengaruhi dan menyuruh untuk memberikan keterangan palsu di pengadilan. Nah, kalau kita melihat itu, maka sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Pak BW pada waktu yang dulu. Nah, ini kan harus dibuktikan di pengadilan. Kalau nanti di pengadilan itu tidak bisa dibuktikan, maka langkah yang dilakukan Polri ini tentu salah. Baik, artinya kalau Pak Roni tadi menjelaskan Bambang Wijoyanto adalah kapasitasnya bukan sebagai pimpinan KPK. Ada tanggapan, Felix, silakan. Saya mendengar pendapat dari Pak Roni, saya cukup setuju bahwa kita tidak boleh dengan begitu cepat memberikan kesimpulan apa sih sebenarnya yang terjadi, karena kita masyarakat awam dapat begitu banyak input. Kita tentu harus memilih terlebih dahulu sebelum kita memberikan statement dan menyebarkan berita tersebut. Saya khawatir jika ini terus terjadi sebelum dibuktikan akan terjadi gesekan lebih antara KPK dan juga Polri. Tapi kalau saya boleh bertanya kepada Pak Roni, benar bahwa Polri telah memiliki 3 alat bukti untuk memperkuat penangkapan Pak BW. Ya.
Cuman kita juga paham Pak bahwa di antara kita paham bahwa Bupati Kota Waringin sendiri sudah mencabut tuntutan itu Pak. Apakah itu juga menjadi pertimbangan Polri dalam penanganan? Terima kasih. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Felix. Saya kira ini feedback yang bagus. Ya. Memang sebuah kasus ketika akan diproses penyidikan oleh penyidik Polri itu harus dikaji dulu. Jangan sampai pelapor itu tidak diuji. Ya, dia merekayasa, ada kepentingan-kepentingan politik dan itu melalui kajian sampai beberapa kali. Baru kita proses. Nah, ketika proses penyidikan itu berlangsung, kita menemukan ada signifikan ya keterkaitan yang relevan sekali keterangan para si pelapor dikuatkan dengan para saksi. Ada sekitar 12 saksi yang nantinya akan menguatkan proses penyidikan ini. Kemudian kita konsultasi dengan ahli hukum. Jadi kita tidak berpikir sendiri. Ahli hukum yang betul-betul beliau dosen mengkaji tentang hukum pidana, beliau mengatakan ini sangat kuat. Meskipun sudah dicabut laporannya, tadi kalau Pak Felix menyatakan sudah dicabut laporannya oleh Bupati dan Wakil Bupati, maksud kami yang bersengketa dalam Pilkada Kota Waringin itu, laporan ini. Ya, artinya gini, kan ada laporan yang menjadi rujukan Polri ketika melakukan penyidikan ini. Polri tidak mencari-cari laporan itu, tapi pelapor yang datang, ya. Saya kira kawan-kawan bisa tanya kepada yang bersangkutan, mengapa kok lapornya baru tahun 2015. Jadi ini kan secara kebetulan saja, tapi karena dibawa dengan mekanisme media sosial yang begitu lautannya begitu deras, ya tentu ini merugikan Polri dari segi pembangunan opini. Nah, kami ingin ini sebagai sebuah pembelajaran bagaimana masyarakat melihat ketika sebuah institusi yang melakukan penyidikan itu sudah menunjukkan ada alat bukti yang sah. Ini dipersilakan saja. Ayo Pak Polri, silakan dilanjutkan, kemudian diuji di pengadilan. Nanti kan lembaga independen yang mengujinya itu hakim di pengadilan, bukan Polri. Baik, ada tanggapan lain? Ya. Ibu Selsa. Selamat malam, Pak Roni. Selamat malam, Bu Selsa. Tadi saya sempat mendengar Pak Mahfud MD yang waktu itu sebagai Ketua MK dan Hakim yang menangani kasus Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010-2011 bahwa beliau mengatakan kasus Pilkada Waringin Barat itu tidak ada kasus suap dan kasus korupsi dan sudah sah. Tapi mengapa sekarang ini pelapor yang kita tahu adalah mantan salah satu partai yang kini sedang kisruh dengan kita tahu KPK, belakangan ini kisruh, perang dalam tanda kutip. Bagaimana tanggapan Pak Roni mengenai sangkaan daripada, bukan sangkaan ya, kami sebagai rakyat kan disuguhkan cerita yang seperti ini Pak. Jadi kami pasti, ini menyambung-nyambungkan gitu. Baik, bagaimana Pak ini? Keputusan MK saat itu sudah sah, Pak Roni. Silakan. Ya, terima kasih Bu Selsa. Saya mewakili Polri berterima kasih kepada Kompas TV yang merangkai diskusi ini sangat baik. Saya kira ini kesempatan bagi saya untuk meluruskan pandangan-pandangan negatif dan spekulatif negatif dari masyarakat karena informasi yang diterima itu berbeda-beda. Ya. Jadi begini, kasus ini memang pernah diproses. Ya, ada yang sudah sampai di sidang pengadilan dan diputus bersalah. Dengan dasar itu, kemudian pelapor melihat bahwa ada hal-hal yang bisa dilaporkan ke Polri untuk memperbaiki kerugiannya. Artinya bagian dari tuntutan keadilan yang bersangkutan yang sampai saat ini yang bersangkutan merasa belum diperoleh. Artinya keadilan yang beliau minta itu belum diperoleh. Kami juga mempertanyakan kenapa baru lapor tahun 2015. Itu juga dipertanyakan oleh Polri, Pak Roni? Ya, sudah dipertanyakan oleh penyidik kepada mereka karena kita harus mengujinya sedemikian rupa. Jangan sampai
ketika kami menangani kasus ini, kemudian kami mendapatkan hujatan. Nah, ternyata juga yang kita dapatkan tetap saja ada hujatan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Polri saat ini adalah bertujuan selain kepastian hukum juga ada manfaat hukum agar masyarakat menjadi mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kemudian ada keadilan hukum. Nah, ketika tujuan hukum ini yang 3 ini tidak diperoleh, tentu ada mekanisme hukum untuk mengawasinya. Mari kita berikan ruang yang cukup agar Polri segera menangani dan menyelesaikan kasus ini untuk disidangkan di pengadilan. Jangan terlalu lama penanganan kasus ini, makanya kita menangani kasus ini cukup cepat karena alat buktinya cepat diperoleh oleh penyidik, sehingga tidak ada alasan oleh penyidik untuk berlama-lama menangani kasus ini. Demikian Bu Selsa. Penyidik tidak akan berlama-lama menangani kasus ini dan kita akan lebih memperdalam diskusi ini dalam Kompasiana TV. Tetap bersama kami akan kembali usai jeda.